lah ya. Nah, jadi kita bahas yang kelihatan dulu ya. Berarti kita bahas dari sisi Ya, typo dan Bang. lain-lain dulu, oke? Nah, kalau buat judul, pastikan masing-masing itu pakai huruf Huruf apa? besar. Huruf kapital awalnya. Itu dulu Ya, paling Bang. perbaikan pertama. Nanti kalau kamu mau catat, silahkan. Terus hmm, akan banyak perbedaan antara menulis biasa sama menulis online. Ini sekalian kita praktekin kan. Kemarin kau udah baca juga kan catatannya kemarin. Baca, Bang. Kenapa menulis apa tadi judul kemarin tulisanmu? Kenapa mau Mau menulis menulis itu di kita. kekitaan? Nah ini poin-poinnya yang terakhir aku buat itu adalah typo udah jelas lah ya. Baca lagi sebelum Ya, menulis, Bang. baca dulu sebelum terbitkan. Nah ini pembaca di internet tuh cenderung bukan pembaca yang kasarannya bukan pembaca yang niat membaca lah gitu. Mereka kalau bisa baca sesuatu langsung to the point. Bahkan ya aku bukan orang yang terbilang suka membaca sih, tapi ya dibandingkan orang yang nggak suka membaca, aku nggak suka kalau di awal-awal itu udah kayak anggaplah kita ngomongin hukum ya. Nggak usah lah, kita ngomong yang contoh singkat aja. Misalnya tutorial install Windows gitu, misalnya. Kalau di awal-awal kalimatnya, di awal-awal paragraf dibuat, kita tahu saat ini perkembangan teknologi sehingga semakin banyak orang pakai komputer, itu nggak perlu, nggak guna gitu, langsung aja. Misalnya cara menginstal Windows, persiapkan ini, langsung kayak gitu. Jadi langsung to the point aja. Kalau mau buat intro, ya intro singkat satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang gitu. Nah ini udah oke nih uh, buatmu ini. Nah paling catatannya adalah kalau kita menulis di internet tuh coba buat kayak satu atau dua kalimat sinopsis gitu. Misalnya, Hmm. aku coba buat misalnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia, kita coba search. Aku coba search di Google. Nah, kalau kita search di Google nih, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, kalau kau lihat nih, ini namanya meta deskripsi. Ini yang kemarin aku bilang samamu, sambil aku jelasin cara menulis ini, sekaligus juga nanti kau bakal cross ilmu. Jadi bukan cuma belajar dari hukum, tapi aku sekalian ngajarin digital marketing juga. Ini namanya SEO. Nah, ini meta deskripsi namanya. Meta deskripsi inilah yang diambil sama Google salah satunya untuk menentukan supaya website masuk di halaman 1. Gitu. Nah, jadi di dalam meta deskripsi ini usahakan masukin apa yang jadi kata kunci tulisanmu gitu. Nah, kata kunci tulisan itu buatlah dia di halaman di kalimat ya di paragraf pertama. Nah, ini coba kita copy paste ya. Yang atas ini. Ini aku sambil rekam jadi nanti kau bisa tonton lagi. Ya, Bang. Kita copy paste ke sini. Apa inti dari judulmu? Coba dulu. Sistem hukum. Doang. Iya, Bang. Bukan sistem hukum Sistem di hukum. Indonesia. Ya, sistem hukum di Indonesia. Oke. Bukan sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum di Indonesia aja. Iya, hukum. Oke, sistem hukum di Indonesia. Udah dapat nih kata kuncinya. Nah, pastikan kata kuncinya ini muncul di awal dulu. Dan pastikan kata kuncinya ini kau buat di sini. Coba lihat sebentar. Di sini. Frasa kunci utama. Di bagian bawah. Masukin ke sini. Dan pastikan frasa kunci utama, kata kuncimu itu masuk di frasa kunci utama sama di Slack-nya nih. Jadi itu yang jadi linknya. Gitu. Nah, kalau itu udah, coba menurutmu apa satu atau dua kalimat yang menjadi rangkuman dari tulisanmu ini? Singkatnya civil law dan common law sih, Bang. Oke, berarti sistem hukum Islam dan lain-lain ini nggak perlu dimasukin sama hukum adat? Belum. Menurutku belum, Bang. Soalnya karena masih pakai civil law. Yakin?
Hmm. Oke, kita masukin semua ya. Aku sarankan karena kau buat semuanya di sini. Jadi kita buat aja Ya bang. sistem hukum Indonesia Indonesia. itu ada 4, yaitu sistem hukum civil law, sistem hukum common law, terus sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Oke ya. Jadi kurang lebih dia sudah merangkum isi dari tulisanmu, nanti tinggal kau breakdown aja kan sebenarnya gini. Nah, kalau itu udah, copy dia, terus masukin ke sini, ke deskripsi meta ini. Deskripsi meta inilah tadi yang muncul di halaman 1 Google itu tadi. Gitu. Tinggal di paste. Sudah copy paste ke sini, sudah beres nih. Nah, tadi kalau tadi kau perhatikan, ini tadi dia merah, SEO-nya sekarang udah kuning, udah lumayan. Oke. Kalau itu sudah, tulisan yang lain-lainnya, apa namanya, ini sudah cukup. Kalau itu sudah cukup, paling tambahan-tambahan teknis dari sisi ini aja, dari sisi SEO. Aku anggap tulisannya udah beres dulu ya. Iya bang. Oke. Nah, kalau itu sudah, selanjutnya tambahkan blok menulis. Ini tambahkan blok. Tinggal kau search aja suka menulis. Ini muncul kayak gini. Dia akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, kenapa kita buat suka menulis ini? Jadi niatnya nanti setiap tulisan kita itu kalau orang baca, kalau misalnya dia suka nulis, dia bisa langsung daftar gitu. Nah, gitu. Nah, harusnya ini kita buat di tengah. Jadi kita buat minimal itu setelah 5 paragraf. Jadi coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini kita cut. Terus kita tambahkan di bawah blok klasik. Terus masukkan dia nomor 4. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita tambahkan blok pasangin iklan. Blok pasangin iklan ini tujuannya, jadi kalau ada orang yang pengen pasang iklan di tulisanmu atau di website ini, mereka bisa langsung pasangin iklan gitu. Jadi mereka tinggal klik. Nah, kalau itu udah, sisanya kita tinggal buat yang namanya baca juga. Baca juga ini adalah tujuannya untuk mempromosikan tulisan yang berhubungan sama tulisanmu atau tulisanmu yang pengen kau promosiin. Oke, jadi kita buat misalnya gambaran singkatnya gini. Ketika orang baca tulisanmu, jangan langsung buat baca juga di awal-awal. Usahakan mereka mendapatkan manfaat dulu dari tulisannya gitu. Misalnya anggaplah kalau tadi ini kita buat 5, ini kita buat 3 lah ya. 1, 2, 3 paragraf. Kalau udah 3 paragraf, tinggal kita buat aja baca juga. Ini kita kasih judulmu, backspace dulu. Terus kita kasih link. Di Ctrl V gitu. Jadi kalau misalnya orang mau baca, mereka tinggal klik. Nanti kalau tulisanmu udah lagi yang lain, baru kau masukin lagi gitu. Nah, misal itu sudah, sedangkan kemarin tulisan kita ini ada hubungannya sama hukum. Coba kita tambahkan tulisan lain yang kira-kira masih berhubungan. Misalnya itu tadi apa namanya? Berarti pengantar hukum Indonesia ya? Iya bang. Pengantar hukum Indonesia, coba kita search kira-kira materi apa lagi yang berhubungan sama pengantar hukum Indonesia. Nah, sambil nunggu itu di search, oh udah nih, ini sudah. Nah, ini misalnya kayak gini nih, apa perbedaan pengantar ilmu hukum sama pengantar hukum Indonesia? Oh ya,
Aku baru ingat. Nanti kalau misalnya kau nulis, coba cari dulu judul tulisanmu itu udah ada atau enggak ya. Kalau misalnya udah ada, tulisannya nggak perlu kau buat, nanti tinggal kau perbaharui aja tulisan itu. Nanti kau Judul apa? bakal dikasih akses. Gitu. Coba di search dulu. Pengantar Indonesia, berarti aku coba buat di sini, baca juga. Gitu. Ini sudah, oke, udah cukup, lumayan. Nah, sisanya tinggal mengambil template aja ini, nanti tinggal kau copy aja dari tulisanmu. Ini aku buat template di bagian bawah. Coba kita ambil dua tulisan ya, baca juga apa sih pengantar ini. Apa pengertian pengantar hukum Indonesia? Kita coba buat lagi, baca juga di bawah, sama apa lagi kira-kira yang berhubungannya. Ini aja lah. Pertanyaan dan jawaban pengantar. Oke. Buat tadi. Jadi setiap tiga paragraf lah ya kita buat ya, ada baca juganya. Jadi tinggal kau cari nanti. Gitu. Itu sudah, ini sudah. Nah, ini template aja, nanti tinggal kau ikutin aja. Terus ini blok tulisin, nunjukin kalau ini adalah tulisannya, tulisin. Terus kita coba ambil template seperti yang udah ada sebelumnya. Terima kasih, dimasukin. Terus masukin juga kata kunci yang sering dicari. Ini nanti tinggal aku ajari habis ini gimana caranya biar kau nggak perlu buat dari awal. Nah, kalau habis ini aku juga bakal ngajarin kau cari buat gambar ya, tapi skip dulu aja gambar ini. Canva ini adalah sumber gambar kita, sisanya kau tinggal tambahkan aja sumber tulisanmu ini dari mana. Misalnya anggaplah ya, catatan kuliah misalnya. Nah, tinggal kau buat aja waktunya kapan kau buka itu. Anggaplah 3 November kemarin ya. Terus kalau misalnya ada buku ya tinggal samakan aja sih cara penulisannya, sumbernya kayak penulisan skripsi ya. Oke. Kayak daftar pustaka, Bang. Ya, benar. Coba di sini kita buat ucapan terima kasih. Nah, kata kunci sering dicari ini itu kau masukin sesuai dengan tanggal kau terbitkan tulisannya. Misalnya hari ini tanggal 4 November. Ini semuanya tanggalnya kau sesuaikan. Terus aku salah kemarin. Namanya masih Feby Fajriani, padahal linknya sudah link namamu. Oke, ini nama penulisnya di sini namamu. Terus kata kuncinya tadi tinggal kita masukin di dalamnya. Nanti tinggal kau tambahin aja variasinya. Misalnya kata kuncinya adalah sistem hukum di Indonesia. Coba kita tambahkan variasi yang lain. Misalnya siapa tahu orang mencari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Terus kau pecah lagi menjadi sistem hukum terus Indonesia misalnya, kayak gitu. Nah, nanti semua kata kunci ini kau copy, kau masukinlah ke tag ini. Tag, oke. Ini videonya aku rekam kau, nanti kau bisa tonton ulang. Nah, sudah. Tujuannya kata kunci ini adalah aku buka contoh tulisanmu. Ini kan nanti dia akan dalam bentuk tag kayak gini. Jadi kalau misalnya nanti ada orang pengen cari tulisan apa sih yang terbit tanggal 3 atau tanggal 3 November tahun 2022, mereka bisa cari gitu. Ini Feby Fajriani, nanti aku ganti namamu. Terus kalau mereka mencari kata kunci tentang hukum itu mereka bisa cari lebih detail. Nah, sisanya yang perlu kita tambahin adalah
eh, ini kan materi yang berkaitan sama pengantar ilmu hukum. Pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia, PHI. Terus ini materi kuliah. Tinggal kau tambahkan aja. Ini kita buat template aja biar kau nggak perlu nambah-nambahin lagi. Kira-kira apa lagi? Perlu nggak masukin UNES, Universitas Negeri Semarang? Menurutmu perlu nggak? Fakultas Hukum UNES? Perlu sih kayaknya, Bang. Hah? Perlu nggak perlu sih sebenarnya. Oke, coba kita masukin ya, biar lebih kaya ya. Iya, Bang. Oke, misalnya Universitas Negeri Semarang, UNES. Fakultas Hukum FH UNES. Oke, kita masukin semuanya itu dari sini. Setidaknya orang tahu backgroundmu dulu dari sini. Nah, kalau itu semua udah clear, secara tulisan udah beres nih semuanya. Nah, secara tulisan ini sudah beres. Tinggal selanjutnya, ini bakal berhubungan nih ke cara penulisan, ke materi penulisan kita yang kedua sih. Jadi kita punya sistem yang namanya KBBH. Ini aku lagi riset sih, nanti ini boleh kita kerjain bareng-bareng. Jadi KBBH ini kayak Black Law Dictionary itu, apa namanya? Black, itu loh yang kamus hukum. Yang Black apa? Itu. Nah, kita mau create yang baru jadi namanya KBBH aja, sistem disamain aja kayak kamus. Nah, KBBH ini nanti perlu kau isi satu-satu. Ini aku belum lengkapi semuanya. Ini sama kayak tadi, tinggal ditambahkan blok aja, terus search aja KBBH, masukin yang ini. Gitu. Ini sebentar, aku coba edit background border 1 2 3 4 biar dia oke. Nah, KBBH ini nanti fungsinya itu untuk masukin istilah-istilah hukum yang ada. Misalnya kau ada civil law, nah nanti berarti itu C kan, berarti kau perlu masukin di C. Nanti formatnya akan kita buat aja nanti yang baru. Setelah ini yang penting kau fokus ke sini dulu, nanti aku kasih tahu caranya untuk pembuatannya itu. Nah, misalnya kita masukin, anggaplah civil law ya. Iya, Bang. Nah, civil law. Anggaplah belum ada tulisan civil law di sini ya. Jadi, coba kita search. Kan sebenarnya kan juga sudah buat kan civil law ini apa, kan udah kau buat jelasin di sini. Misalnya kita search dulu civil law di sini. Di civil law kita coba search sambil dia nyari. Nanti tulisan dari civil law itu kau masukin dalam bentuk link ke sini. Misalnya civil law, udah kau blok, terus kasih link ke sini. Ini fitur rantai gini. Terus kau Ctrl V. Ketika nanti, anggaplah tulisannya ada ya. Nanti ketika misalnya tulisannya ada, tinggal kau copy paste aja. Dia jadi civil law kayak gini. Jadi link biasanya yang normal tambah civil law di belakang. Gitu. Civil law, nama civil law nggak ada, baru corpus juris civilis segala macam-macam. Berarti itu perlu kau buat lagi tulisannya khusus untuk itu. Nah, enaknya belum, aku simpan konsep dulu. Enaknya cara pengerjaan kita ini adalah, jadi ke depan ketika orang masuk ke tulisanmu ini, anggaplah apa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, nanti tulisanmu ini bisa kau pecah jadi banyak tulisan lagi, Vin. Jadi civil law nanti, sistem hukum civil law bisa kau pecah jadi satu tulisan lagi. Iya, Bang. Sistem hukum common law bisa kau pecah lagi. Tapi ini kita buat yang versi panjang-panjang dulu aja. Nanti yang pecah-pecah itu bisa kita bahas sekilas. Nah, kalau kau familiar sama Wikipedia, ini aku sekaligus share secara umum. Sistemnya Wikipedia juga seperti itu. Kita belajar dari Wikipedia. Nah, nanti ke depannya kayak gini tadi yang aku jelasin. Jadi kalau misalnya ngomongin norma sistem, tinggal dia klik akan langsung kebuka gitu. Jadi nanti orang akan selalu berlama-lama di tulisanmu. Nah, tujuannya ini apa? Selain biar tulisannya makin kaya,
karena ini adalah sistem penulisan di internet. Jadi nanti kalau misalnya orang mencari informasi tentang sistem hukum di Indonesia, si Google nanti akan merekomendasikan tulisanmu ini bisa biar masuk ke halaman 1 Google. Kayak gitu. Kalau kita search sekarang misalnya kita ambil kata kunci tadi sistem hukum di Indonesia. Kita search, kita ke halaman 1 aja ya. Kalau kita control find, tulisanmu belum ada nih masuk di sini karena belum kita terbitkan. Nanti di awal-awal juga belum ada. Tapi pelan-pelan akan masuk ke halaman 1 ini nanti. Kayak gitu. Itu caranya untuk pembuatan tulisannya. Selanjutnya, coba kirimkan emailmu ke chat sebentar. Biar aku kasih akses ke Canva. Jadi di Canva nanti sekaligus kau membuat judul. Mana ya? Aku lupa lagi hukum itu yang mana. Oke, sebentar. Tanyain control find hukum in. Pasar in tulis in ceritain mana ya? Sebentar ya, aku udah buat template kemarin tuh. Kalau lama nyarinya, kita buat yang baru aja. Oke, yang bipolar ini deh, bipolar. Oke, duplicate ini udah kirim. Oh, kau kirim di ini ya, di WA ya. Oke, kirim di WA sudah. Bagikan. Oke. Ini aku kasih tahu caranya buat ngeditnya aja. Nanti kau coba buka email, aku udah kirim undangannya. Coba aku edit sebentar sambil kau buka email. Yang bipolar ini, Bang. Yes. Oke. Nah, caranya adalah tinggal kau ambil aja judulmu yang sudah ada. Tinggal kau copy judulnya, terus masuk ke template tadi, kau masukin ke judulnya, tinggal kau Ctrl V aja. Oh, sebentar. Aku coba duplicate dulu.
ke judulnya, tinggal kau Ctrl V aja. Terus karya di sini, karyanya ini tinggal kau masukin namamu aja. Ya, orang tetap ngeh kalau ini adalah tulisanmu. Terus anggaplah gambarnya simpel aja. Iya bang. Hukum, kita ambil gambar di sini, nggak ada. Coba ambil gambar Indonesia. Merah putih inilah ya, biar gampang. Nah, kata kuncinya cukup, judulnya di sini tinggal kau masukin aja simple kayak tadi, sistem hukum di Indonesia gitu. Terus di sini ada namamu. Terus karena gambarnya kita ambil dari sini, masukin aja sumber gambarnya dari Canva. Nah, kayak gini aja. Terus untuk bagian sini judulnya kau masukin judul lengkap yang ada aja, copy. Kalau di sini cuma kata kuncinya aja, kalau di bagian sini judul lengkapnya. Terus kau masukin namamu di belakangnya, di karya. Sisanya template judul yang ada di sini kau abaikan aja biar dia tetap memenuhi standar SEO. Kalau sudah, tinggal kau bagikan, terus klik unduh. Klik unduh di sini. Kalau dia sudah terdownload, nanti kau convert dulu gambarnya jadi WP. Ini aku kirim. Nanti aku kirim ini catatannya ke chatmu ya. Ini aku kasih tahu caranya juga dulu. Kau login, nanti loginnya pakai Google aja. Tinggal kau pilih gambarnya tadi, kau convert dia jadi WP kayak gini. Kau pilih jadi WP, terus kau convert. Setelah sudah kau convert, terus kau download. Nah, kalau sudah terdownload, coba kita cek dia ukuran gambarnya berapa, 18. Maksimal dia 25 kilobyte ya. Kalau masih dia belum 25 kilobyte, nanti bisa kau pakai Xconvert untuk mengkompres filenya. Nanti cari aja misalnya ini dia belum 25 kilobyte. Nah, tinggal nanti kau atur pakai ini supaya dia tetap di bawah 25 gitu. Jadi tinggal kau klik kompres, habis itu kau tunggu prosesnya, tinggal download. Nanti tunggu prosesnya selesai. Nah, karena ini sudah dia 18 kilobyte, tinggal kita ganti gambar andalannya ini nih. Tetapkan gambar andalan, terus kita coba unggah. Masukin gambar yang tadi. Nah, kalau sudah kau klik, terus ini judulnya ini di copy, dimasukin ke text alt-nya ini. Text alt-nya itu nanti aku kasih tahu caranya, tujuannya. Jadi tetapkan gambar unggulan. Text alt-nya itu supaya memenuhi indikator yang ada di bawah ini, kayak gini. Gambar ini, jadi udah bagus dia. Gitu, frasa kunci utama udah terisi. Nah, kalau kau nanti sudah selesai nulis, fokus aja nulis kayak biasa, baru isi detail-detail yang tadi. Nah, ini sudah lengkap semuanya, dari atas sampai bawah. Ini juga sudah warna hijau SEO-nya. Oke, baru habis itu kau klik terbitkan. Sudah. Kalau itu sudah, misalnya kau mau bagikan ke media sosial, ini aku kasih contoh aja. Ini note-nya. Kalau misalnya kamu mau bikin ke media sosial, caranya ini kan sudah kau punya nih sinopsis sedikit di atas, tinggal kau copy. Nah, ini tinggal kau masukin ke WA Story, ke Twitter, pokoknya media sosial yang bisa klik link lah. Iya bang. Nah, gitu. Nah, tinggal nanti kau share. Kayak gitu, sudah. Gitulah caranya dari awal sampai akhir untuk pembuatan tulisannya.
Sisanya nih sudah bisa nih secara online tulisanmu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin nanti lo bang setelah nonton video lagi bang. Iya. Ini aku coba minta tim editor biar edit videonya dulu. Tadi ada sedikit terpotong, biar disatuin, nanti tinggal kau tonton lagi. Iya bang. Sip, kalau udah clear, detail-detail yang tadi abaikan dulu. Yang penting kau nulis dulu aja materi yang kedua. Oke, Bang. nah kalau itu kita sudah clear, berarti dari gambaran yang kemarin aku bisa lihat sebenarnya kau cepet nulisnya karena udah biasa nulis juga. Kalau kita buat 2 per hari langsung gimana? Mungkin ini dulu satu aja dulu bang. Oke. Kebetulan ini bang. Apa? Kebetulan kan gimana lo aku bilangnya bang. Langsung nembak aja lah. Kebetulan kan kami kan di Tarutung ini bang, kayak dekat gitu loh sama bupati kan bang. Jadi aku masuk ke ada namanya itu, kalau saya partai namanya semacam bantuan advokasi gitu bang. Jadi adalah beberapa lawyers itu kan bang, lawyer ya, lawyer di Toba lah. Jadi aku pun masuk, sering disuruh kayak buat LO gitu bang, kadang juga disuruh bantu buat gugatannya kayak gitu juga bang. Mantap. Makanya ini pun nanti sambil online juga bang, nanti ngirim LO perang sana ke ini. Oke. Makanya nulis ini pun ya hanya sebatas selang-seling waktu aja.